Mereka murni. Dekat kali sama Nabi Muhammad. Dekat betul mereka sama Rasulullah. Apa yang dilakukan? Mereka masih melihat orang beribadah sama Nabi Muhammad. Kita melihat siapa? Ada sahabat yang rupanya pernah kita lihat. Apa pernah lihat jumpa Nabi Muhammad langsung? Kan mata itu kalau melihat lebih mudah untuk diingat dibandingkan orang yang membaca. Ilmu itu akan lebih mudah kalau kita praktekkan langsung dibandingkan hanya teori saja. Mereka sahabat, mereka tabi'in, mereka langsung praktek melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholat sebagaimana kalian lihat aku sholat. Bukan Nabi mengatakan sholatlah kalian sebagaimana aku ajarkan kalian sholat. Atau kalau kalian baca bagaimana cara aku sholat. Enggak. Ra'aitumuni. Sebagaimana kalian lihat aku sholat. Makanya silsilah kita dalam sholat itu bagaimana cara sahabat melihat Nabi, bagaimana cara tabiin melihat sahabat sholat, bagaimana cara tabiut tabiin melihat tabiin sholat. Begitu seterusnya sampai kita zaman sekarang. Ada pula orang mengatakan kami nggak ikut, kami langsung Al-Quran dan Sunnah, nggak pakai imam-imam, nggak pakai madhab-madhab. Ya berarti Anda buat madhab sendiri. Itu kan secara nggak langsung Anda buat mazhab sendiri. Ada pula orang mengatakan, mana bisa dipakai Imam Syafi'i, mana bisa dipakai Imam Malik. Mereka aja nggak pakai Bukhari dan Muslim. Iya, betul. Imam Syafi'i nggak pakai Bukhari Muslim. Betul memang. Nggak ada yang dipakai Imam Bukhari Muslim itu. Imam Abu Hanifah juga nggak pernah pakai Bukhari Muslim. Awak kan tahunya setelah Al-Quran kitab Bukhari. Iya, gak pernah dipakai sama Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i gak pernah pakai Bukhari Muslim, betul. Imam Maliki gak pernah pakai Bukhari Muslim, betul. Imam Hambali gak pernah pakai Bukhari Muslim, betul. Kenapa? Karena belum lahir. Mereka duluan lahir baru Imam Bukhari. Imam Bukhari itu belajar sama Imam Hambali. Imam Hambali itu gurunya Imam Bukhari. Kayak mana caranya mereka mau pakai hadis yang belum lahir? Itu Pak, semua Nabi, sampailah Nabi Isa, ini yang saya katakan spesial. Kenapa? Karena Nabi Isa ini ujung-ujungnya bakal jadi umat Nabi Muhammad. Dan satu-satunya Nabi loh yang bisa sempat jadi umat Nabi Muhammad ya Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa belum meninggal dalam keyakinan kita. Nabi Isa itu rafa'ullah, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan turun kembali. Yang lain-lain nih yang sekarang berada di surga-surga ini, para anbiya ini yang dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan mereka sudah mati semua, sudah wafat semua kecuali Nabi Isa. Kan kita sudah belajar itu ketika pelajaran perjalanan Isra Mi'raj. Langit 1 jumpa siapa, langit 2 jumpa siapa, langit 3 jumpa siapa. Termasuk kan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan juga Nabi Idris. Ada juga yang dijumpai oleh Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Makanya makanya para ulama tuh sampai buat definisi. Ya, karena agak bingung dengan kasusnya Nabi Isa. Dibuat siapa mereka yang pantas disebut sebagai sahabat Nabi. Siapa mereka yang pantas disebut sebagai sahabat Nabi? Salah satu definisinya adalah mereka adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Walaupun berjumpanya itu bertepuk sebelah tangan, contoh misalnya. Maksudnya bertepuk sebelah tangan apa? Nabi Muhammad yang melihat dia nggak lihat Nabi Muhammad. Atau Nabi Muhammad dilihat oleh dia, Nabi Muhammad tidak melihat dia. Salah satu saja ada yang melihat, itu sudah bisa jadi sahabat. Namun syarat yang kedua adalah harus dalam keadaan beriman. Matinya juga dalam keadaan beriman. Dan berjumpanya dibuat khusus sama ulama. Definisi sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan di dunia, bukan di langit. Kenapa? Kalau nanti di langit, ya, akhirnya Nabi Isa jadi sahabat Nabi. Karena jumpanya dalam keadaan hidup. Nabi Isa beriman sama Nabi Muhammad. Ya, tapi jumpanya di langit. Akhirnya status Nabi, status Rasulnya ya, berubah jadi sahabat Nabi Isa itu. Tapi kan sudah disebut oleh Allah, sudah didikte beliau ini adalah Nabi.
Oke. Namun dapat jatah juga nanti beliau turun, cuman nggak bisa lagi jadi sahabat. Kenapa? Nabi Muhammadnya sudah wafat. Akan tetapi beliau punya jatah menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, menjadi umat Nabi Muhammad, hadir. Itu nanti ketika Dajjal keluar. Dajjal keluar. Ini sekarang kan yang keluar masih semi-seminya. Ya, masih pemanasannya Dajjal yang keluar. Itu udah banyak yang sesat. Udah banyak kita yang goyang. Tengoklah. Ya. Abu apa tadi? Abu Gadis. Abu Duda. Tengoklah. Apa yang dia ngomongin, ada pula yang ngikutin. Yang nyeleneh-nyeleneh dibuat sama orang yang jelas-jelas ya bertentangan sama Al-Quran, bertentangan sama sunnah, sama Rasul, bertentangan dengan para ulama. Ada pula yang dukung. Ini kan berarti kan udah semi Dajjal aja udah banyak pengikutnya. Anda bayangkan coba nanti bagaimana Dajjal beneran keluar. Makanya tuh Dajjal tuh gak perlu waktu lama. Itu dikatakan Dajjal itu disebut juga dengan gelarnya Al-Masih, sama kayak Nabi Isa. Al-Masih. Masih itu adalah man masaha fil ard. Barang siapa yang menyapu satu bumi, itu namanya Masih. Maksudnya adalah Dajjal itu kalau keliling cukup waktunya 40 malam, 40 hari. Itu udah keliling dunia dia. Entah pakai pesawat apa saya nggak tahu. Tapi mahal itu pesawatnya. Kayaknya charter pesawat itu, Allah alam. 40 hari dia sudah keliling dunia, Bapak. Keliling dia dunia. Cuman 2 kota yang dia nggak akan masuk, kota Masjidina, kota Mekah dan kota Madinah. Itu diharamkan. Ya. Oh, enak kali lah yang di Mekah di Madinah. Oh, nggak tentu. Nggak tentu. Kenapa? Akan datang masanya satu zaman ya, ketika walaupun orang yang di Mekah di Madinah, kalau dia akan jadi takdirnya pengikut Dajjal, dia akan keluar dari kota Mekah Madinah untuk mengikut Dajjal. Walaupun Dajjalnya nggak masuk, dia yang keluarkan sama aja. Iya kan? Loh sekarang banyak loh Pak. Ini kan adalah contoh. Kita satu dunia berebutan mau pergi haji. Ya kan? Sekarang udah 2 tahun nih nggak boleh pergi haji. Kita satu dunia berebutan mau pergi haji. Siapa yang nggak mau pergi haji? Semua mau pergi haji. Mudah-mudahan insya Allah pergi haji semuanya. Dapat rezeki belum mati, jangan wafat sebelum kecuali sudah berangkat pergi haji, menghadap Baitullah, berziarah sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Pak, coba tengok orang-orang Arab. Mohon maaf nih agak pelan-pelan, ada YouTube soalnya. Itu orang Arab. Kedengaran nggak? Orang Arab itu Pak. Ya, tahu kapan liburannya mereka? Orang kalau haji dia mereka liburan. Kita pergi haji, musim haji, mereka liburan. Kita nggak tahu lah ya, saya juga nggak berani bilang. Kalau kita yang di sana, Allah alam kita pun sama demikian apa enggak. Tapi kan ini kan seharusnya menjadi kesempatan besar untuk mereka bisa setiap tahun tuh pergi haji. Mereka nggak perlu pakai visa, nggak perlu pakai beli-beli pesawat, gratis jalan kaki mungkin nyampe sebagian. Tapi begitulah Pak. Jadi musim liburannya mereka kalau orang musim-musim haji, rumah-rumah mereka dikontrakkan, rumah-rumah mereka disewakan. Inilah gambaran kecil. Jangan pikir nanti enak kalian di Mekah yang di Madinah. Kalau sudah mati masuk kuburan di Mekah Madinah baru selamat. Karena nggak akan bisa dibangkitkan oleh Dajjal itu. Tapi kita di sini udah mati pun belum tentu selamat. Ya, itu akan dibangkitkan sesuatu sama Dajjal. Ala kulli hal. Nih kok udah sampai mana kok Dajjal pula kita sekarang ini. Ala kulli hal. Apa tadi mau kita bahas? Nah, Nabi Isa itu ya, nanti ketika Dajjal keluar barulah muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dalam akidah kita tidak sama dengan akidahnya orang Syiah. Imam Mahdi di kalangan orang Syiah itu kayak Dajjal. Orang Syiah menyamakan Imam Mahdi itu kayak Dajjal. Kenapa? Bagi orang Syiah, Imam Mahdi itu sudah lahir dari zaman dulu. Tinggal tunggu keluar. Mereka ada di antara orang Syiah itu salah satu sektenya adalah Syiah Imamiyah. Syiah 12 imam. Imam yang ke-12 itu setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan lain-lain, yang ke-12 adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar. Mereka meyakini Imam Mahdi itu sudah lahir sama kayak Dajjal. Dajjal kan sudah ada dari zaman dulu. Bahkan dikatakan Dajjal ini sudah ada di zaman Nabi Musa. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih udah ada Dajjal. Tapi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Wasliyah, Muhammadiyah, itu semuanya insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
itu meyakini Imam Mahdi itu akan lahir. Usia 30 tahun beliau akan muncul di muka bumi, keluar daripada Syam, daripada Manara Bayda. Di saat itu juga nanti tidak lama kemudian Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi. Nanti Pak, ada satu momen yang indah. Di saat nanti orang-orang yang ada di sekitar Imam Mahdi dan Nabi Isa, mereka akan sholat berjamaah. Di saat itu akan tolak-tolakan yang menjadi imam antara Nabi Isa dan Imam Mahdi. Tolak-tolakan. Tapi Nabi Isa tidak mau menjadi imam, mempersilahkan Imam Mahdi alaihissalam. Kenapa? Karena Imam Mahdi ini adalah selain umat Nabi Muhammad, beliau ini adalah cucu Rasulullah. Makanya kalau kita ada orang yang tukang bid'ah, tukang ngafir-ngafirin, tukang syirik-syirikin, salah satu kebiasaan mereka adalah mengatakan Nabi Muhammad gak punya lagi keturunan, hati-hati. Ini jangan sampai ada di antara kita yang di musola ini meyakini Rasulullah itu gak punya keturunan. Itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahaya omongan itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna atainakal kautsar fasholli li rabbikal wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengatakan kamu abtar, nggak punya keturunan, kami akan jadikan mereka sebagai abtar, nggak punya keturunan. Dulu Nabi Muhammad itu sudah dihina-hina oleh orang-orang karena Nabi Muhammad itu nggak ada penerus anak laki-lakinya. Kita tahu Pak, anak Nabi Muhammad itu ada 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Qasim, Abdullah, Ibrahim, yang laki-laki. Yang 4 Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah Az-Zahra. 3 laki-laki itu semuanya meninggal kecil. Tidak ada yang sampai tumbuh dewasa, apalagi sampai menikah, nggak ada. Tapi ada hikmah. Kenapa Allah tetap melahirkan Nabi Muhammad? Anak kecil diberikan, laki-laki diberikan oleh Allah walaupun matinya kecil, supaya satu, kalau didewasakan sampai menikah punya keturunan, bakal ada alasan lagi untuk Allah untuk menjadikan Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi udah, Nabi kita Nabi Muhammad khataman nabiyyin, jadi Ahmadiyah itu gak bisa dipakai. Ada Nabi yang mengatakan Nabi setelah Rasulullah itu berarti Nabi palsu, sesat. Sama kedudukannya sama kayak Musailimah Al-Kadzab. Itu gerombolan-gerombolan nabi-nabi palsu, nggak usah dipakai lagi. Ini pun satu. Kita di Indonesia dilucu padahal kadang-kadang. Ada Ahmadiyah banyak pengikutnya. Ada aliran sesat ini pengikutnya banyak. Subhanallah, ada aja yang ini. Makanya Pak, ini pengajian-pengajian semisal ini dimakmurkan. Usahakan mendatangkan orang-orang yang kompeten untuk menjelaskan supaya akidah-akidah kita ini nggak rusak. Kita ini sudah diserang dari seluruh lini oleh orang-orang kafir. Gak bisa lagi orang kafir mau melawan kita pakai perang, udah gak bisa lagi. Karena selemah-lemahnya iman kita, kalau kita diserang, agama kita diserang, tetap kita bela. Itu selemah-lemahnya imannya orang mukmin. Diserang agamanya, tetap dia bela. Walaupun ada orang-orang munafik yang tetap menjatuhkannya. Tapi itulah orang mukmin. Dan orang kafir sudah belajar. Gak bisa lagi. Makanya dulu ketika ada konferensi Yahudi di Mesir, mereka buat pertemuan, itu mereka buat rapat. Gimana nih cara berperang sama orang Muslim ini? Kita perangin. Katanya mereka, udah serang aja, siapkan nuklir sebanyak-banyaknya. Kita hancurkan semua. Oh, nggak bisa. Mereka akan main, mereka akan lawan, walaupun ada pisau di rumahnya mereka akan gunakan sebagai senjata. Itu orang Muslim. Lalu gimana? Rupanya di situ di saat kongres itu ada setan menjelma. Dia mengatakan, gampang saja. Gak usah kalian takut. Islam itu gak akan bangkit. Gak akan bangkit. Kenapa? Selagi orang-orang Muslim tidak ramai sholat subuh sebagaimana sholat Jumat, gak akan bangkit. Udah, gitu aja. Jadi yang menentukan kita bangkit atau enggak ya kita sendiri. Sudah kita jadikan gak masjid-masjid kita ini sholat subuhnya seramai sholat Jumat? Atau masih gitu-gitu aja? Sholat Jumat penuh sampai keluar. Sholat subuhnya ya udahlah 2 soft dah hebat kali. Jadi itu semua balik sama kita Pak. Kita mau jaya, kita mau rusak, itu semuanya tergantung sama diri kita masing-masing. Ala kulli hal, itu dikatakan Nabi Isa dan Imam Mahdi bertolak-tolakan. Ya. Nah tadi saya katakan, Nabi tidak boleh ada Nabi lagi setelahnya. Nabi tidak lagi ada Nabi setelahnya. Tamam. Kenapa dilahirkan juga anak laki-laki? Karena di Arab waktu itu, di kalangan orang Arab waktu itu, Nabi itu, seseorang itu, orang laki-laki, kalau nggak punya anak laki-laki itu cemen. Kalau nggak bisa buat anak laki-laki itu nggak paten, nggak perkasa.
Dibuatlah sama Allah 3 anak Nabi Muhammad laki-laki, walaupun meninggal kecil. Nah, itulah hikmah-hikmah. Memang betul, Nabi Muhammad dari segi anak laki-lakinya tak punya keturunan. Tapi Nabi sudah bilang, keturunan aku bukan dari anak laki-laki, dari anakku Fatimah. Makanya Siti Fatimah ini spesial, anak kesayangan Nabi Muhammad, putri tercinta. Ini Siti Fatimah tidak dinikahi kecuali dengan orang yang masih sedarah dengan Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Abu Bakar pernah melamar Fatimah, nggak diterima sama Nabi. Sayyidina Umar pernah melamar Siti Fatimah, nggak diterima sama Nabi. Bukan bahas masalah mulia nggak mulia, kita meyakini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kan udah kita sebutkan. Ya. Sahabat di antara yang paling mulia, ya. Di antara yang paling mulia adalah 10 orang yang masuk ke dalam surga dijamin. Di antara 10 orang itu 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di antara 4 orang ini ya sesuai urutan kekhalifahan, itulah kemuliaan. Berarti kalau kita ngomong antara Abu Bakar dan Umar, lebih mulia Abu Bakar. Antara Umar dan Utsman lebih mulia Umar. Antara Utsman dan Ali lebih mulia Ali. Lebih mulia Utsman. Ala kulli hal. Bukan perhatian Nabi mulia atau tidak mulianya Abu Bakar dan Umar waktu itu yang ingin melamar Siti Fatimah makanya ditolak. Tidak. Tapi Nabi Muhammad mau jaga nasabnya Rasulullah. Mau jaga keturunannya Nabi, ditunggu-tunggu. Mana Ali kau nggak datang? Ali ini adalah sepupunya Rasulullah. Masih sedarah. Oleh sebab itu dinikahkan dengan Nabi Muhammad dengan Siti Fatimah untuk melanjutkan. Dan bukti nyata keturunan Nabi itu belum putus. Imam Mahdi itu nanti keturunan Nabi. Rasulullah yang bilang ini, bukan saya yang bilang. Rasulullah yang mengatakan bahwasanya Imam Mahdi itu adalah keturunanku, namanya persis sama dengan aku, Muhammad bin Abdullah. Jadi bapak-bapak yang sudah punya nama anak Abdullah, atau bapak yang namanya Abdullah kasih nama Muhammad, mana tahu jadi Imam Mahdi? Loh kan nggak ini, mana tahu Imam Mahdi nyasar di Telaga Sari, kan Allah a'lam. Iya kan? Yang namanya Abdullah diselamat, kasih namanya anak Muhammad, mana tahu Muhammad bin Abdullah. Ya, kalau belum udah punya anak namanya Abdullah, nah, tapi kalau belum juga sampai cucu namanya Sunyoto juga, ya habislah kita. Ya udah sampai cucu namanya mohon maaf. Ada pula orang Muslim kasih nama Cristiano Ronaldo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saya dapat, Pak. Awalhasil lah panjang lagi, ini banyak lagi yang saya putus-putus ceritanya tadi. Allahu a'lam. Itu dikatakan Nabi Isa dan Imam Mahdi bertolak-tolakan untuk menjadi imam, tapi yang akan menjadi imam adalah Imam Mahdi. Kenapa? Beliau cucunya Rasulullah. Ini menunjukkan umat Nabi Muhammad lebih mulia. Ya, ulamanya umat Nabi Muhammad kedudukannya. Ya, karena beliau menjadi umatnya Rasulullah, maka akan mengalahkan, ya, akan membuat para nabi itu sampai menjatuhkan kemuliaan mereka, padahal mereka seorang nabi dan seorang rasul. Ini mulia umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun nggak tahu entah kenapa kok bisa kemana-mana. Balik lagi kita cerita di awal, karena waktu udah mepet. Kita cerita lagi di awal. Nabi Sulaiman, kan Nabi Sulaiman awalnya ini kan, makanya kemana-mana. Abdurrahman bin Auf dulu, bentar, Abdurrahman bin Auf dulu. Abdurrahman bin Auf itu hadirin di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga, dia itu yang paling terakhir masuk surga. Yang terakhir. Kenapa dia yang terakhir? Karena dia yang paling kaya. Dia yang paling kaya. Itu Abdurrahman bin Auf. Tahu nggak? Dikatakan oleh ulama ada 2 versi. Berapa sih sedekahnya Abdurrahman bin Auf setiap hari? Ada satu ulama mengatakan 12.000 dinar. Ada yang mengatakan 25.000 dinar. Kita sekarang nih berapa sih 1 gram? Udah hampir 1 juta. Anggaplah 1 dinar itu 1 juta. Kecil aja lah kita bilang 1 juta. Coba Bapak kalikan 12.000. Berapa Pak? 12 M. 12 M miliar Pak. Bukan meratus enggak. 12 miliar Pak. Bukan 12 ribu enggak. 12 miliar. Mana nih orang Telaga Sari yang punya uang 12 miliar mau dikasih semuanya untuk jalan Allah? Mana? Gak usah ngomong setiap hari sekali aja, seumur hidup udah cukup. Ngomong seumur hidup sekali ada mungkin dah. Model kayak awak
ada nama-namanya itu, nama-nama pendaftar. Mana coba kita tengok pendaftar orang-orang penerima. Uang tabungan 1 miliar di bank. Oh, yang dikeluarkan untuk perluasan musola cuma 1 juta buat namanya hamba Allah. Wah, salam. Ikhlas sekali bapaknya. Tapi tunggu dulu, buatlah nama kurungnya Bapak Budi. Ya, hamba Allah ada embel-embelnya juga. Udahlah cuma 1 juta, uangnya 1 miliar masalahnya. Ya, uangnya 1 miliar, uangnya ratusan juta. Ini keluarga cuma sedikit, bangga kali pula kita udah seakan-akan, oh pintu surga itu punya saya, ada kuncinya sebelah serap. Mana Pak? Kita ini lucu ya, kita ini lucu. Kalau kita mau banding-bandingkan dengan kita sahabat ya, diri kita dengan para sahabat itu apa? Kita tuh harusnya malu. Bapak makanya, kenapa nih kita ini banyak orang sombong, banyak orang angkuh, banyak orang, waduh, seakan-akan dialah yang punya dunia ini. Kenapa? Gak belajar sama orang-orang yang sebelum kita. Sahabat hidupnya susah, dulu gak ada lampu, gak ada AC, tapi setiap hari infaknya 12 miliar. Awak yang mobil Alphard, Fortuner, Pajero, apalagi Lamborghini, Ferrari berjejer, gak pernah infak 1 miliar pun gak pernah. Ada kemarin 1,8 T. Bodoh. Satu negeri kena tipu. Semangat-semangatnya bodoh. Nah, sekalinya ada bodoh. Alhasil inilah keadaan kita Pak. Apa yang mau kita banggakan? Sholat. Aduh. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu beliau putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini adalah putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putranya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini adalah anak putri Rasulullah SAW. Berarti Sayyidina Ali Zainal Abidin ini adalah cicit anak cucu Rasulullah SAW. Itu dikatakan beliau dapat gelar As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Kenapa? Karena sholatnya beliau itu nggak banyak, minimal setiap malam 1000 rakaat aja, nggak banyak-banyak. Saya nggak tahu nih, kebiasaan saya kalau tanya-tanya masjid-masjid takutnya jadi malu. Saya anggap rata sajalah. Kita bulan Ramadan udah paling mantap lah sholatnya kita tiap malam tuh 20 rakaat. Itu pun pulang ada alasan sakit pinggang, ada alasan ngantuk. Yang banyaknya alasan lagi kalau bisa tawar, udahlah jangan 20 lah, 8 lagi corona nih. Lagi corona 8. Kenapa? Coronanya kalau 8 dia nggak masuk ke dalam. Nanti pas sudah 8 di atas baru dia masuk ke masjid. Diserangnya orang yang sholat. Ya kan? Sekarang kan banyak sekarang nih masjid-masjid dari 20 jadi 8. Alasannya corona, nggak masuk akal. Dia malas, tapi ngajak orang malas pakai dalil jamaah. Malasnya pakai nakut-nakutin orang, padahal dia yang malas untuk 20 rakaat. Kalau kita mau berbicara ya, itu yang sholat 8 rakaat. Saya nggak mau tahu ya, Nur Adnan saya nggak mau tahu berapa rakaat, masjid-masjid yang lain saya nggak mau tahu. Karena nanti merasa nggak enak kalau saya tanya. Ada masalahnya, dulu pernah sekali saya ceramah dalam satu masjid, saya tanya, saya udah cerita habis-habisan, saya bantahlah orang-orang yang mengatakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Saya tanya, masjid ini berapa? 8 Ustadz, mati. Saya udah habis-habisan saya membantah yang 8, rupanya saya tanya, masjid saya ceramah rupanya 8 rakaat. Waduh, kacau. Tapi saya nggak mau tahu, biar saya selamat. Coba Bapak periksa, mana mazhab yang mengatakan 8 rakaat? Mazhab Syafi'ikah, mazhab Hanafikah, mazhab Malikikah, mazhab Hambalikah? Coba tengok. Mana? Imam Hanafi bilang 20. Imam Maliki bilang 20. Imam Syafi'i bilang, Imam Hanafi bilang 20, Imam Syafi'i bilang 20, Imam Hambali bilang 20. Rupanya ada satu yang bilang bukan 20. Oh, kamilah itu Ustaz yang 8 tuh. Ikut Imam Malik. Oh, sorry. Imam Malik bilang 36. Imam Malik bilang 36 bukan 20. Jadi Anda ikut siapa? Oh, kami ikut Rasulullah. Ya, kayak Imam Syafi'i ikut Rasulullah. Kayaknya Imam Syafi'i itu baca kitab Injil bukan kitab Al-Quran. Siapa kita mau langsung sama Al-Quran dan hadis?
Ini sekarang lagi banyak nih slogan-slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gak usah pakai ulama-ulama. Hei, sadar, bangun, mimpi ente, siram air tuh orang ngomong kalau gitu. Anda siapa? Anda hidup di masa siapa? Mereka siapa? Hidup di masa kapan? Imam Syafi'i itu adalah di tabi'ut tabi'in. Imam Malik tabi'ut tabi'in. Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in. Anda siapa? Anda tuh tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut 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 sampai 50 tabi'ut tabi'in. Mau Anda badaikan dengan tabi'ut tabi'in? Saya ambil contoh, saya kasih estafet ucapan. Saya sampaikan kepada Bapak yang di sebelah saya. Pak, saya sampaikan ucapan saya 50 kalimat. Tolong Bapak sampaikan dengan yang di sebelahnya lagi. Bapak sampaikan. Itu biasanya udah pakai bumbu, Pak. Kalau nggak kurang, akan kurangnya ingatan atau bertambah pandai-pandaian. Ya kan? Ini kan banyak nih musibah-musibah kita sekarang di pengajian-pengajian menyampaikan kabar gembira, kabar berita ilmu. 100% disampaikan oleh ustadznya. Yang masuk di kepala kita 50. Ya kan? Yang disampaikan 25, itu pun sudah banyak bumbu cabenya, bumbu rendangnya, bumbu macam-macamnya. Tambahan dari awak sendiri. Kita yang menjadikan kembalikan 100%. Padahal yang masuk di otak kita cuma 50, yang bisa kita sampaikan cuma 25. Tapi gambarannya coba, 50 kalimat saya sampaikan kepada Bapak yang di sebelah saya. Bapak tolong sampaikan kepada yang di sebelah. Masih ada kemungkinan lebih besar sampai kepada orang yang kedua atau orang yang ketiga, masih memungkinkan 50, paling kalau kurang 49 kata. Tapi coba kita estafet 50 kalimat dihafal semua, baca, ratakan, pinggirkan atau bagikan semua sampai yang paling di ujung di luar sana. Kalau nggak ujungnya cuma tinggal setengah kata aja yang tinggal. Ini contoh. Mereka murni dekat kali sama Nabi Muhammad, dekat getol mereka sama Rasulullah. Apa yang dilakukan? Mereka masih melihat orang beribadah sama Nabi Muhammad. Kita melihat siapa? Ada sahabat yang rupanya pernah kita lihat. Apa pernah lihat jumpa Nabi Muhammad langsung? Kan mata itu kalau melihat lebih mudah untuk diingat dibandingkan orang yang membaca. Ilmu itu akan lebih mudah kalau kita praktekkan langsung dibandingkan hanya teori saja. Mereka sahabat, mereka tabi'in, mereka langsung praktek melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholat sebagaimana kalian lihat aku sholat. Bukan Nabi mengatakan sholatlah kalian sebagaimana aku ajarkan kalian sholat. Atau kalau kalian baca bagaimana cara aku sholat. Enggak. Ra'aitumuni. Sebagaimana kalian lihat aku sholat. Makanya silsilah kita dalam sholat itu bagaimana cara sahabat melihat Nabi, bagaimana cara tabiin melihat sahabat sholat, bagaimana cara tabiut tabiin melihat tabiin sholat. Begitu seterusnya sampai kita zaman sekarang. Ada pula orang mengatakan kami nggak ikut, kami langsung Al-Quran dan Sunnah, nggak pakai imam-imam, nggak pakai madhab-madhab. Ya berarti Anda buat madhab sendiri. Itu kan secara nggak langsung Anda buat mazhab sendiri. Ada pula orang mengatakan, mana bisa dipakai Imam Syafi'i, mana bisa dipakai Imam Malik. Mereka aja nggak pakai Bukhari dan Muslim. Iya, betul. Imam Syafi'i nggak pakai Bukhari Muslim. Betul memang. Nggak ada yang dipakai Imam Bukhari Muslim itu. Imam Abu Hanifah juga nggak pernah pakai Bukhari Muslim. Awak kan tahunya setelah Al-Quran kitab Bukhari. Iya, gak pernah dipakai sama Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i gak pernah pakai Bukhari Muslim, betul. Imam Maliki gak pernah pakai Bukhari Muslim, betul. Imam Hambali gak pernah pakai Bukhari Muslim, betul. Kenapa? Karena belum lahir. Mereka duluan lahir baru Imam Bukhari. Imam Bukhari itu belajar sama Imam Hambali. Imam Hambali itu gurunya Imam Bukhari. Kayak mana caranya mereka mau pakai hadis yang belum lahir? Cuman itulah tadi, awak bodoh juga. Iya, kok nggak belajar sama Imam Bukhari mereka? Padahal, kayak mana mau belajar sama orang belum lahir? Nah, inilah kalau kita kurang ilmu. Tadi saya katakan, Pak, mana mazhab yang mengatakan 8? Kalau ada, bawa sama kita. Kecuali ada satu mazhab yang kelima. Mazhab Malasi. Mazhab mengantui.
Ala kulli hal Bapak, tadi saya katakan Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang yang terakhir di antara 10 orang yang masuk surga. Di antara 10 orang yang dijamin, dia yang paling terakhir. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf ini walaupun kaya raya, semua hartanya disedekahkan, tapi tetap banyak audit nanti di akhirat. Itu BPK, KPK semuanya akan mengaudit Abdurrahman bin Auf. Anda bayangkan Bapak, Anda bayangkan itu uang diberikan di jalan Allah tetap kena audit sedetail-detailnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan kalau uang yang kita pakai itu justru malah dipakai untuk menentang Allah. Yang di jalan Allah ada auditnya, apalagi yang dipakai untuk menentang Allah. Gimana auditnya itu? Makanya dulu ada 1-2 orang ulama di zaman tabi'ut tabi'in, namanya Malik ibn Dinar, yang satu lagi namanya Ibrahim bin Adham. 2 orang yang hidup satu zaman. Ketika dua-duanya wafat, ada orang yang hidup setelahnya bermimpi melihat bagaimana keadaan 2 orang ini di dalam surga. Ketika di dalam mimpi tersebut dilihat Malik bin Dinar lebih duluan masuk surga dibandingkan Ibrahim bin Adham. Padahal dua-duanya terkenal orang yang sangat zuhud, orang yang sangat betul-betul tidak memiliki harta apapun, yang dimiliki hanya hati yang tulus sama Allah, nggak punya harta apapun. Tapi dilihat Ibrahim bin Adham lebih terlambat sedikit dibandingkan Malik bin Dinar masuk surga. Rupanya ditanya kepada Ibrahim bin Adham, kenapa kamu terlambat masuk surga? Ibrahim bin Adham mengatakan, ya, Malik bin Dinar lebih berhak lebih duluan masuk dalam surga karena dia ketika hidup cuma punya 1 pasang helai pakaian. Saya punya 2 pasang. Berbeda 1 pasang membuat seseorang terlambat masuk surga. Berapa pasang rumah di rumah kita, lemari kita, istri-istri kita, Pak? Setiap kondangan, setiap minggu udah kepikiran, bapak-bapak tuh, ya Allah, habis jahit baju lagi. Ya, itu kalau ada orang datang undangan, ya, ngasih undangan sama kita, diumpetin sama bapak-bapak itu. Jangan sampai istri nampak. Kenapa? Tagihannya banyak nanti setelah itu. Ya, tagihan bawa kado, tagihan bawa amplop, tagihan baju itu yang paling mahal. Akhirnya berserak di rumah, di lemari kita. Mau dibuang, bagilah, Dek. Bagilah istriku baju-bajunya. Aduh sayang kali. Dipakai enggak? Baju 20 tahun, 30 tahun yang lalu disimpan, nggak dibagi-bagi, udah nggak muat, lengan udah sampai di sini, sayang, punya kenangan sama aku. Kenangan apa? Kenangan untuk dimaksiat. Kenangan dipakai untuk menentang Allah, itu jadikan kenangan. Iya bang, dulu kan waktu kita masih pacaran, aku kan suka pakai baju ini. Pacaran itu haram, ngapain dikenang-kenang? Syukur-syukur Anda kawin. Syukur-syukur udah nikah. Apa ini kenang-kenang yang nggak bagus? Ala kulli hal, lihat bagaimana cara Allah menghisap. Disitulah kita baru sadar, Pak, apa sih yang kita punya? Sedikit yang kita punya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kita mau bandingkan dengan amal-amalnya para sahabat, para tabi'in, udahlah sulit untuk kita bisa menyamakan amal ibadah mereka. Di awal saya katakan Nabi Sulaiman, ya, ini salah satu kisah yang mau saya sampaikan di awal, rupanya jadi penutup perkumpulan kita. Inilah kalau ngomong nggak pakai teks, nggak pakai ini, ngeloceh aja kemana-mana terus. Mohon maaf, kalau nggak nyambung nanti bisa tanya-tanya lagi, atau ini ada rekaman. Ini ada rekaman, boleh diulang-ulang. Ala kulli hal. Saya tutup, Nabi Sulaiman itu dulu pernah dikisahkan. Beliau ini kan pernah punya mukjizat. Ya, bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan angin dan semua segala macam yang ada di sekitar bumi. Itu pernah satu kali. Ada satu orang, Nabi Sulaiman ini sedang duduk-duduk di bawah pohon. Tiba-tiba datang orang tua, kakek-kakek yang datang. Mau ngobrol sama Nabi Sulaiman, sedang asik ngobrol, ya kombur-kombur, cerita-cerita. Waktu itu belum ada warung kopi masalahnya. Jadi duduk di bawah pohon. Mereka cerita. Subhanallah, datang malaikat Israel tiba-tiba. Datang malaikat Israel. Si kakek nggak bisa lihat, Nabi Sulaiman bisa lihat. Pas dilihat, ngapain ente kesini? Ada apa bro? Mau cabut nyawa lah bos. Ngapain lagi datang? Kau pikir aku Jibril? Kasih wahyu, aku cabut nyawa bos. Tugasku cuma satu sama Allah. Nyawa siapa? Aku apa dia?
Kalau aku kenapa nggak bilang-bilang dari sebelumnya? Kenapa kok tiba-tiba? Oh enggak bos, tenang. Dia bos. Sebelah, kawan. Spontan Nabi Sulaiman bilang, Pak, Israel depan Hah? Israel? Khawatir, takut. Ngapain? Cabut nyawa lah, ngapain lagi? Masa tagih hutang? Mau cabut nyawa ente. Nabi Sulaiman tolonglah, belum siap. Nabi Sulaiman tolonglah, saya belum siap. Tolonglah pindahkan saya. Pindahilah saya. Mau pindah? Mau kemana? Gak tahu lah, terserah mau kemana-kemana. Aturlah, nanti saya pindah. Alhamdulillah waktu itu belum ada Garuda, belum ada Citylink. Kalau enggak kan lama pesan pesawatnya. Apalagi sekarang harus rapid test, ya, PCR dulu. Mau berangkat kita lama lagi baru bisa berangkat. Canggih pula pesawatnya Nabi Sulaiman. Diambil itu angin-angin, ya, dikumpulkan sama Nabi Sulaiman. Di atas diletakkan kakek itu di atas angin, dibawa rupanya dari Palestina, Jordan waktu itu, dari Jordania, dari Syam, sampai tercampak ke India. Sampai campak India. Senanglah di perjalanan, alhamdulillah nggak jadi mati. Rupanya pas nyampe India, memang udah tunggu kawan. Cepret mati. Nyampe India turun mati. Akhirnya malaikat Israel udah selesai tugas, sebelum balik ke langit, pamitan dulu sama Nabi Sulaiman. Datang balik lagi ke Syam. Jumpa sama Nabi Sulaiman. Kemana ente kok tiba-tiba hilang? Gak sopan. Gak ada pamit. Saya di balik mau ngucapin terima kasih sama ente. Sulaiman. Kenapa? Iya. Saya ini agak bingung. Saya tadi agak bingung. Allah perintahkan saya untuk mencabut nyawa Fulan bin Fulan. Saya baca di dalam kitab takdirnya, dia matinya di India. Kok saya disuruh ke Syam? Syukur ente pindahkan dia ke India sesuai dengan takdir dia rupanya. Cocok berarti dia mati di India. Makasih banyak. Pak, fal mautul ladzi tafiruna min wujuhikum fa innahu mulaqikum. Fal mautul ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang kalian lari dengannya, ya. Dia enggak usah kalian lari, dia akan datengin kalian. Dimanapun. Oleh sebab itu Pak, oke, kembali lagi ya, di awal lagi kita cerita lagi, kembali lagi. Kita disuruh ikhtiar, boleh, pakai masker, bagus. Jaga jarak. Udahlah, lewat aja lewat itu. Sama ajanya. Kadang di sholat, pas lagi masjid, jaga jarak. 1 meter. Yang muat bisa 15 orang, jadi 5 orang. Pulang ngopi, kumpulnya dekat-dekat. Oh, kurang ajar. Pas seakan-akan masjid itu mengkhawatirkan, itu sarangnya corona. Belum lagi dibuat klaster masjid, klaster musola. Ini masjid tempat paling aman. Ini tempat satu-satunya tempat yang dijamin oleh Allah gak akan ada musibah di dalamnya. Tengok Pak, tsunami di Aceh 2004. Bapak boleh lihat apa yang bertegak diri di situ. Masjid. 2, kuburan orang soleh. Bapak pergi ke Syekh Kuala, ada satu makam namanya Habib Abu Bakar bin Husain Bil-Faqih, cucu Rasulullah, dikenal Tengku di Anjuk. Itu banyak keluarga saya kebetulan orang Aceh. Banyak keluarga saya yang waktu itu bersembunyi, ya, berlindung di pemakaman itu, selamat. Padahal padahal rumahnya, kuburannya waktu itu dibuat dari kayu, bangunannya. Rumah di sebelah-sebelahnya itu beton, hancur semuanya. Masjid Baitur Rahman. Semua kita tahu. Walaupun belum pernah pergi, tapi udah tahu Masjid Baitur Rahman. Masjid yang megah, Masya Allah. Itu di depannya ada ruko-ruko, sampai sekarang masih ada. Dulu pernah dikatakan di depan ruko itu ada orang Cina yang tinggal di ruko itu. Dia masuk Islam setelah kejadian tsunami. Kenapa? Dia melihat di depan rukonya ada malaikat yang melindungi Masjid Baitur Rahman, sehingga sekeliling Masjid Baitur Rahman itu menaranya tinggi. Di Banda Aceh, di Banda Aceh, itu ada satu konun, ya, nggak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dibandingkan menara Masjid Baitur Rahman. Sampai sekarang, makanya nggak pernah ada mall besar di sana. Hotel-hotel mewah tuh nggak ada, semuanya rata. Tapi ujung menaranya kena tsunami, kena air.
Subhanallah, itu kan tinggi. Air tangganya nggak masuk. Rumah dijanjikan oleh Allah, rumahnya Allah aman. Sekarang pula dibuat-buat kita takut. Klaster masjid, klaster pengajian, klaster majlis taklim. Justru Pak, perkumpulan-perkumpulan kita inilah yang paling ampuh untuk mengangkat bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkumpulan. Coba usaha apa yang sudah dilakukan sama pemerintah? Yang kita disuruh PSBB, belum awal hafal apa kepanjangannya udah kena PPKM lagi. Nggak tahu lagi kita kepanjangannya. Udahlah PPKM level 1 kayak mana, 2 3 4 Allahu alam, disuruh 3 ya 3, disuruh 4 ya 4, nggak tahu lah bedanya apa, gua tahu. Disuruh masker habis-habisan, disuruh vaksin habis-habisan, disuruh. Tapi hilang nggak? Kalau kita masih maksiat jangan harap itu hilang. Bertaubat kita jamaah, hilang. Loh, ini makhluk Allah, Pak. Allah yang menggerakkan ini makhluk. Allah juga yang bisa mematikan ini makhluk. Oleh sebab itu, ya, boleh kita tutup mulut kita rapat-rapat pakai masker. Tapi yang harus lebih ditutup adalah mulut kita, keluar apa yang keluar daripada mulut kita, bukan yang masuk. Yang masuk ke dalam mulut kita, ujung-ujungnya buat kita mati. Habis kita mati udah selesai, nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada sakit lagi. Tapi yang lebih bahaya bukan yang masuk, yang keluar dari mulut kita. Fitnah, ghibah, gosip, gunjing, tipu, dusta. Itu bukan hisapnya, bukan sampai di dunia, di akhirat malah ditunggu-tunggu nanti hisapnya. Ingatkan Pak, anak-anak kita, istri-istri kita di rumah, perempuan-perempuan kita, gadis-gadis kita. Lucu kita, mati-matian kita hidup, ya, kita tutup mulut kita dengan masker. Auratnya terbuka. Nggak pakai jilbab. Celana, nggak tahulah bahannya udah habis apa di pasar, Allah alam. Loh, ini nggak efek apapun di akhirat ini. Yang masuk itu nggak akan efek apapun di akhirat. Yang efek itu yang keluar. Itulah, tengoklah keadaan kita jauh takut daripada sama makhluk, tapi nggak takut sama Allah. Maka ayo, ini mudah-mudahan insya Allah ini sangat bagus. Saya sangat salut dengan perkumpulan ini. Ya, nggak sadar saya. Tadi agak pesimis juga. Mohon maaf Bang Erwin. Udahlah jauh. Oh. Ini kebetulan abangnya kawan abang saya. Hampir saya lapor tadi. Memang kena kerjain. Udahlah jauh jalan ya udahlah. Ya. Pakai jihad juga tadi memang ke sini. Yang datang rupanya Masya Allah berbondong-bondong. Ini Pak, kalau dimakmurkan terus insya Allah cepat ngangkat balak ini. Nggak akan turun balak musibah di kampung ini insya Allah. Ini bapak-bapak kades ini perlu untuk mendukung, mensupport semaksimal mungkin. Naikkan ke kelurahan, naikkan ke kecamatan, naikkan setinggi-tingginya. Naikkan ini kegiatan-kegiatan semisal ini. Ini paling menjaga. Waktu subuh orang kumpul semisal ini luar biasa. Biasanya malam-malam kita biasa kumpul kalau kayak gini. Ini subuh masih orang mau berkumpul. Ini suatu hal yang Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita diberkahi oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijauhkan oleh Allah daripada segala musibah, segala bencana, dan mudah-mudahan insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala mara bahaya, daripada segala penyakit. Yang sakit insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam keadaan diserang virus, mudah-mudahan diangkat, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tua kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan insya Allah diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah umur kita dipanjangkan oleh Allah fi ta'atillah. Umur kita dipanjangkan oleh Allah, semakin panjang umur semakin taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin panjang umur semakin jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah rezeki kita zahir wa batin diberikan, dicukupkan, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihalalkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang menjadi korban rezeki kita luntang-lantung karena masa-masa ini. Mudah-mudahan insyaallah digantikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang jauh rezekinya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang haram, yang syubhat rezekinya dihalalkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan rezekinya turun dari langit diturunkan oleh Allah, yang mengharapkan rezekinya keluar daripada bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh didekatkan, yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para alim ulama kita, ustaz-ustaz kita dipanjangkan umurnya, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh masyarakat kita, bapak-bapak kades kita, tokoh-tokoh masyarakat kita yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan insyaallah senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk memegang amanah yang satu saat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'al marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la syaqi wa la mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al hawana tab'an lima ja'a bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berada di bulan Maulid Nabimu ya Allah. Jadikanlah hati kami senantiasa bertambah kecintaan kepada Nabimu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami menggerakkan lisan kami, lidah kami, mulut kami, bibir kami untuk bersolawat kepada Nabimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad penolong kami nanti di yaumil qiyamah ya Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi Muhammad kepada kami ya Allah, di saat tak ada satu orang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia pada hari ini, kumpulkan kami nanti di akhirat di surga-Mu ya Allah. Di saat kami berkumpul nanti di surga bersama Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan Engkau pisahkan kami dengan anak-anak kami ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami dengan istri-istri kami ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami dengan orang-orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami dengan ulama-ulama kami, ustaz-ustaz kami ya Allah. Kumpulkan kami semua bersama dalam satu majlis di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat Nabi Muhammad, bersama para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang sama-sama mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kelancangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.